Assalamualaikum teman-teman sekalian. Perkenankanlah saya untuk berbagi ilmu dengan teman-teman sekalian, khususnya dalam hal menghitung kebutuhan bahan untuk pekerjaan pasangan batu dan beton. Baiklah, di dalam video ini saya akan mencoba menyampaikan cara perhitungan dengan cara yang sangat sederhana, semoga mudah dipahami oleh semua kalangan. Ada 7 jenis pekerjaan dalam pekerjaan pasangan batu dan beton di sini yang akan kami sampaikan. Dimulai dari yang pertama, menghitung kebutuhan bahan pada pekerjaan pondasi batu gunung. Adapun pondasi yang akan saya hitung di sini adalah pondasi batu gunung dengan bentuk trapesium dengan perbandingan campuran 1:5, 1 semen, 5 pasir. Selanjutnya, pekerjaan yang kedua adalah menghitung kebutuhan bahan pada pekerjaan slop beton. Adapun perbandingan bahan yang digunakan di sini adalah beton 1, 2, 3, yaitu 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Selanjutnya, menghitung bahan untuk kebutuhan pada pekerjaan kolom beton sama dengan slop beton. Beton yang digunakan adalah beton 1, 2, 3, 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Dan selanjutnya, menghitung kebutuhan bahan untuk pekerjaan pasangan dinding batu bata. Dalam hal ini dinding 1/2 batu dengan menggunakan campuran 1:4, 1 semen, 4 pasir. Selanjutnya, menghitung kebutuhan bahan untuk pekerjaan plesteran dan acian. Dalam hal ini, plesteran yang digunakan adalah plesteran 1:4, 1 semen, 4 pasir dengan ketebalan 1,5 cm. Kemudian acian menggunakan A+. Dan yang perhitungan yang terakhir adalah menghitung kebutuhan bahan untuk pekerjaan lantai tegel. Dalam hal ini menggunakan campuran 1:4, 1 semen, 4 pasir dengan ketebalan spesi sekitar 5 cm. Ya, demikianlah. Selanjutnya kita akan menghitung satu demi satu. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Berikut ini saya akan memperkenalkan cara menghitung kebutuhan bahan untuk pekerjaan pondasi batu gunung. Baiklah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat gambar rencana penempatan pondasi seperti yang kita lihat pada gambar. Selanjutnya, kita menghitung panjang total pondasi sesuai yang ada pada gambar rencana, di mana panjang totalnya adalah 9 meter 2 kali, ditambah 7 meter 3 kali, ditambah di tengah 3 meter, sehingga totalnya 42 meter. Selanjutnya, kita menentukan ukuran penampang pondasi. Seperti kita ketahui bahwa pondasi itu bentuknya trapesium, jadi kita tentukan lebar atas, misalnya kita ambil 25 cm atau 0,25 meter. Lebar bawah kita ambil 70 cm atau 0,7 meter. Dan tinggi pondasi kita ambil 80 cm atau
0,8 meter. Setelah kita menentukan ukuran penampang pondasi, barulah kita menghitung volume pondasi, di mana volume pondasi sama dengan perhitungan volume trapesium, lebar atas ditambah lebar bawah bagi 2 dikali tinggi pondasi dikali panjang pondasi, sehingga didapat hasil akhir 16 meter kubik. Ya, selanjutnya kita melihat daftar analisa bahan untuk pekerjaan pondasi seperti yang terlihat di sini. Daftar analisanya itu, dalam daftar analisa sudah ditentukan bahwa untuk 1 meter kubik pondasi dibutuhkan batu gunung 1,1 meter kubik. Yang kedua pasir 0,54 meter kubik. Yang ketiga semen 136 kg. Setelah kita mengetahui daftar analisanya, barulah kita menghitung jumlah kebutuhan bahan. Untuk pondasi dengan volume 16 meter kubik seperti yang sudah kita hitung, maka dibutuhkan bahan sebagai berikut. Yang pertama batu gunung 1,1 meter kubik dikali 16. 1,1 meter kubik itu sesuai dengan di daftar analisa. Kemudian 16 itu adalah volume total pondasi yang sudah kita hitung. Dengan cara yang sama kita hitung pasir, yaitu 0,54 meter kubik dikali 16 juga. Kemudian selanjutnya semen 136 kg dikali 16, sehingga didapatlah kebutuhan bahan sebagai berikut. Batu gunung 17,6 meter kubik, pasir 8,64 meter kubik, semen 2176 kg atau setara dengan 44 sak semen 50. Teman-teman, demikianlah cara menghitung kebutuhan bahan secara sederhana untuk pekerjaan pondasi. Untuk kesempatan berikutnya saya akan mencoba menghitung kebutuhan bahan untuk pekerjaan beton. Demikianlah apa yang bisa saya jelaskan. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Perkenankanlah kami untuk memperkenalkan cara menghitung kebutuhan bahan pada pekerjaan slop beton. Baik, seperti kita lihat, ini adalah gambar slop beton yang berada di atas pondasi. Langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat gambar rencana penempatan slop. Ya, seperti yang teman-teman lihat di sini. Ini ada rencana penempatan slop. Pertama-tama kita hitung panjang total slop yang ada pada gambar ini, teman-teman. Di mana panjangnya itu adalah ukuran panjangnya 2 kali 9 kali 2, ukuran lebarnya 3 kali 7 kali 3 ditambah 3 meter, sehingga totalnya 42 meter. Selanjutnya kita hitung ukuran penampang slop. Ukuran penampang slop itu untuk rumah tinggal biasanya lebarnya 15 cm atau 0,15 meter, tebalnya atau tingginya 20 cm atau 0,20 meter. Karena dalam menghitung volume itu digunakan 1 meter kubik. Ya, selanjutnya kita hitung volume slop. Volume totalnya yaitu sudah kita hitung semua tadi, lebarnya dengan tebalnya dengan panjangnya. Karena volume itu hasil pekerjaan dari lebar, tebal, dan panjang, yaitu 0,15 meter kali 0,20 meter kali 42 meter panjangnya, sehingga didapat volume slop beton 1,26 meter kubik. Selanjutnya kita buka daftar analisa bahan untuk pekerjaan beton. Di sini beton yang kita gunakan untuk slop adalah beton 1, 2, 3, artinya 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Di mana daftar analisa bahannya adalah
Untuk 1 meter kubik slop beton 123 dibutuhkan semen 50 8 sak, pasir 0,54 meter kubik, kerikil 0,82 meter kubik, yaitu daftar analisanya teman-teman. Setelah itu biasalah kita menghitung jumlah kebutuhan bahan, di mana jumlah kebutuhan bahan itu adalah hasil perkalian dari daftar analisa dengan volume beton yang sudah kita hitung. Sehingga slop beton dengan volume 1,26 meter kubik dibutuhkan bahan sebagai berikut: semen 50 8 sak menurut daftar analisa dikali 1,26 meter kubik sesuai dengan volume beton yang sudah kita hitung. Dengan cara yang sama didapatkan pasir 0,54 meter kubik sesuai daftar analisa dikali 1,26 volume beton. Begitu juga kerikil 0,82 meter kubik sesuai daftar analisa dikali 1,26 meter kubik beton. Sehingga didapatlah di sini teman-teman jumlah kebutuhan bahan sebagai berikut: semen 50 10 sak lebih atau di belakang menjadi 11 sak, pasir 0,68 meter kubik, dan kerikil 1,03 meter kubik. Ya, seperti itulah teman-teman dalam menghitung kebutuhan bahan untuk pekerjaan beton. Jadi selanjutnya untuk pekerjaan rimbal beton, cara perhitungannya sama dengan pekerjaan slop beton karena posisinya sama-sama horizontal. Yang membedakan cuma ukuran penampannya, mungkin rimbal agak kecil ukuran penampannya. Ya, demikianlah teman-teman apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan menghitung tiang beton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita akan menghitung kebutuhan bahan pada pekerjaan kolom beton. Seperti terlihat pada gambar ini, kolom beton itu adalah balok beton yang posisi berdiri yang berfungsi untuk menyalurkan beban-beban dari atap menuju ke pondasi. Inilah yang mau kita hitung kebutuhan bahannya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat rencana penempatan kolom. Seperti terlihat pada gambar, di sini ada 11 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 buah kolom. Biasanya tinggi kolom itu dari lantai ke pasang batu paling atas 4 meter. Selanjutnya kita hitung panjang total ke 11 kolom ini, dimana panjangnya itu adalah tingginya kolom atau H dikali jumlah kolom tadi, dimana jumlahnya tadi ada 11 buah, sehingga 4 kali 11 panjang totalnya 44 meter. Jadi ini kalau dijumlah semua kolomnya 44 meter panjangnya. Setelah ditahu ukuran panjang totalnya, kita tentukan ukuran penampang kolomnya. Biasanya kalau kolom praktis itu ukuran lebarnya 15 cm sama dengan tebalnya 15 cm juga atau 0,15 meter. Selanjutnya berdasarkan panjang total dan ukuran penampangnya kita hitung volume kolomnya, dimana volume itu sama dengan volume balok, lebar kali tebal kali panjangnya. Sudah dihitung tadi, lebarnya 0,15 meter, tebalnya 0,15 meter, panjangnya 44 meter panjang totalnya ini, sehingga diperkalikan didapat volume 0,99 meter kubik atau menghampiri 1 meter kubik. Setelah ditahu volume totalnya, kita melihat daftar analisa bahan. Dalam daftar analisa bahan untuk pekerjaan kolom beton itu sama dengan analisanya pekerjaan slop beton. Untuk 1 meter kubik kolom beton kita butuhkan semen 50 8 sak
ya untuk semen 50 kg 8 sak. Pasir 0,54 meter kubik, kerikil 0,82 meter kubik. Jadi inilah 3 bahan yang dibutuhkan untuk pekerjaan beton. Berdasarkan daftar analisa, kita hitung jumlah kebutuhan bahannya. Jadi untuk kolom beton dengan volume 0,99 meter kubik seperti volumenya tadi yang kita sudah hitung, dibutuhkan bahan sebagai berikut. Tinggal diperkalikan volume totalnya tadi dengan daftar analisa. Jadi semen 50 8 sak dikali 0,99 kubik begitu juga pasir 0,54 meter kubik dikali 0,99, kerikil 0,82 meter kubik dikali 0,99, didapat keseluruhan untuk semen 7,92 sak semen 50 ini, atau dibulakkan menjadi 8 sak. Pasir didapat 0,53 meter kubik, ya lebih dari setengah kubik. Kerikil 0,81 meter kubik atau menghampiri 1 kubik. Itulah kebutuhan bahan untuk pekerjaan kolom beton sesuai dengan yang kita rencanakan pada gambar ini. Demikianlah, semoga ada manfaatnya untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan kembali menghitung kebutuhan bahan pada pekerjaan pasangan dinding batu bata. Seperti terlihat pada gambar ini, ada gambar pasangan dinding batu bata dengan campuran 1/4 disertai dengan kusennya. Jadi nanti untuk menghitung luas pasangan diperkurangkan dengan luas loban pada kusen. Baik, kita mulai. Yang pertama, dibuat gambar rencana untuk pemasangan dinding dan kusen. Terlihat pada gambar ini ada 3 unit kusen pintu, 1, 2, 3. Jadi 1 di pintu dinding depan, 2 di kamar. Kemudian kusen jendela ada 5 unit, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, baik. Selanjutnya kita menentukan ukuran dinding, di mana panjang total dinding sama pada perhitungan pondasi. Panjang totalnya itu 9 meter, depan belakang berarti 9 meter kali 2, samping kiri 7 meter, di tengah 7 meter, samping kanan 7 meter, berarti 7 kali 3, ditambah 3 meter di kamar, jumlah keseluruhan 42 meter. Selanjutnya kita hitung tinggi dinding, di mana tinggi dinding itu 3,8 meter, tidak termasuk rimbal. Kalau termasuk rimbal berarti 4 meter, karena yang mau kita hitung pasangan dinding batu bata, jadi tidak dihitung rimbal. Baik, selanjutnya kita hitung luas dinding. Luas dinding itu adalah panjang dinding dikali tingginya dinding tadi, yaitu 42 meter dikali 3,8 meter, hasilnya 159,6 meter persegi. Selanjutnya kita hitung dulu luas lubang pada dinding, karena kita tahu luas lubang ini tidak diperhitungkan sebagai luasan untuk pasangan dinding. Jadi semakin banyak lubang semakin mengurangi pasangan dinding. Adapun lubang yang timbul karena pintu sebanyak 3 buah, kemudian jendela sebanyak 5 buah. Jadi kusen pintu 3 buah, ukurannya 2,5 kali 0,9, tingginya 2,5, lebarnya 0,9. Hasilnya
luas keseluruhan untuk kusen pintu 6,75 meter persegi untuk luas lubang untuk daun pintu. Kemudian luas lubang untuk kusen jendela sebanyak 5 buah, di mana ukurannya 1,5 tingginya, lebarnya 1,4 dikali 5, sehingga luas keseluruhan 10,5 meter persegi. Sehingga untuk luas lubang keseluruhan, luas pintu ditambah luas jendela, luas lubang totalnya 17,25 meter persegi. Baik, setelah luas lubang kita tahu, barulah kita menghitung luas pasangan dinding batu bata. Seperti kita tahu tadi bahwa luas pasangan dinding itu adalah luas dinding keseluruhan dikurangi luas lubang 159,6 meter persegi dikurangi 17,25 meter persegi, sehingga luas pasangan dinding nanti yang akan kita buat 142,35 meter persegi. Ya, sehingga didapatlah luas pasangan dinding ini yang akan menjadi dasar perhitungan untuk menghitung jumlah kebutuhan bahan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu daftar analisa bahan. Untuk 1 meter persegi pasangan dinding batu bata dibutuhkan 3 macam bahan, yaitu semen sebanyak 11,5 kg, pasir 0,043 meter kubik, dan batu bata 70 buah. Ya, jadi ini untuk pasang dinding setengah batu. Kalau untuk pasang dinding satu batu tentu dikali 2. Baik, selanjutnya didapatlah perhitungan jumlah kebutuhan bahan. Jadi untuk pasangan dinding batu bata dengan luas yang sudah kita hitung 142,35 meter persegi, dibutuhkan bahan sebagai berikut. Semen 11,5 menurut daftar analisa dikalikan dengan luas pasangan dinding total 142,35. Jadi 11,5 kg semen dikali 142,35. Begitu juga pasir menurut daftar analisa 0,043 meter kubik dikali 142,35. Ya, begitu juga untuk menghitung batu bata menurut daftar analisa 70 buah dikali 142,35 juga, sehingga hasilnya untuk semen didapat 1637 kg atau identik dengan 33 sak kalau semen 50. Pasir 6,12 meter kubik, batu bata 9.965 buah. Jadi menghampiri 10.000 buah batu bata. Demikianlah contoh perhitungan untuk pasangan dinding batu bata. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan bahan pada pekerjaan plesteran dan acian. Seperti nampak pada gambar ini, gambar dinding di mana ada plesterannya, nantinya menggunakan campuran 1:4. Kemudian acian menggunakan A+. Baik, yang pertama kita hitung adalah ukuran dinding. Ya, jadi ukuran dinding yang kita tentukan pertama kali, di mana panjang keseluruhan dinding yang mau diplester yaitu 42 meter. Ini sudah kita lihat perhitungannya pada panjang dinding. Di sini 42 meter. Kita sudah hitung pada pekerjaan dinding. Kemudian tinggi dinding ini termasuk rimbal. Tinggi dinding ini 4 meter. Tingginya naik 4 meter termasuk rimbal di atas karena mau diplester juga.
Selanjutnya kita bisa mendapatkan luas dinding, di mana luas dinding itu panjang dinding dikali tinggi dinding. Tadi sudah ditentukan panjang dinding 42 meter, tinggi dinding 4 meter, sehingga luas dinding 168 meter persegi. Ini luas dinding keseluruhan, belum diperkurangkan dengan loban yang ada pada kuseng. Selanjutnya kita hitung luas lubang dinding. Ini juga sudah kita hitung pada perhitungan pasangan dinding batu bata. Di sini terlihat bahwa luas lubang dinding itu kita sudah hitung 17,25 meter persegi. Ya, jadi 17,25 meter persegi. Sehingga didapatlah luas bidang dinding yang mau diplester. Jadi luas bidang dinding ini artinya yang mau kita plester luas dinding keseluruhan dikurangi dengan luas lubang. Jadi luas bidang dinding, luas dinding keseluruhan dikurangi luas lubang, yaitu 168 meter persegi dikurangi 17,25 meter persegi, sehingga luas bidang dinding itu 150,75 meter persegi. Ya, selanjutnya kita hitung luas plesteran dinding, di mana luas plesteran dinding itu adalah luas bidang dinding yang di atas tadi dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena kita mau plester luar dalam 2 sisi, jadi harus dikali 2 ya. Plesteran luar dalam, sehingga 150,75 meter persegi dikali 2 didapat luas plesteran dinding 301,5 meter persegi. Ya baik, selanjutnya kita hitung luas acian dinding. Jadi luas plesteran dinding, luas acian dinding itu sama luasnya dengan luas plesteran dinding, karena setiap yang diplester kita aci juga. Jadi luas acian itu sama dengan luas plesteran, berarti 301,5 meter persegi. Selanjutnya, karena luas plesteran dengan luas acian kita sudah tentukan, kita lihat daftar analisa bahan, di mana dalam daftar analisa bahan untuk 1 meter persegi luas plesteran atau acian dibutuhkan bahan untuk plesteran dan acian, yaitu pasir 0,024 meter kubik, semen 6,24 kg, ini untuk plesteran. Kemudian A plus 3,25 kg, ini untuk acian. Ya, ini untuk 1 meter persegi luas plesteran. Sehingga didapatlah jumlah kebutuhan bahan dinding dengan luas bidang plesteran dan acian 301,5 meter persegi seperti tadi sudah dihitung. Dibutuhkan bahan plesteran dan acian sebagai berikut. Pasir, ya ini diambil dari daftar analisa. Pasir itu 0,024 meter kubik untuk 1 meter persegi plesteran. Jadi 0,024 meter kubik dikali 301,5 sesuai dengan luas tadi yang dihitung ini. Begitu juga semen sesuai analisa bahan 6,24 kg dikali 301,5. Ya, untuk A plus sesuai analisa bahan 3,25 kg dikali juga 301,5. Didapatlah hasilnya masing-masing sebagai berikut. Untuk plesteran dibutuhkan untuk pasir dibutuhkan 7,24 meter kubik. Ya, 7,24 meter kubik untuk pasir. Untuk semen dibutuhkan 1881 kg. Jadi kalau semen 50 setara dengan 38 sak. Ya, jadi untuk A plus ini untuk acian dibutuhkan 980 kg. Ya, jadi itulah cara perhitungan bahan
dalam menghitung kebutuhan bahan untuk pekerjaan plesteran dan acian. Baiklah teman-teman sekalian, kita melanjutkan untuk menghitung kebutuhan bahan pada pekerjaan lantai tegel. Jadi seperti kita ketahui, sebelum kita memasang lantai tegel, kita beri lapisan spesi di bawahnya dari campuran 1:4 setebal kurang lebih 5 cm. Adapun langkah pertama yang kita kerjakan adalah membuat gambar rencana lantai tegel seperti terlihat pada gambar. Kita lihat ada pasangan lantai tegel yang di bawahnya ada spesi campuran 1/4. Setelah dibuat gambarnya, di situ nampak lengkap panjangnya 9 meter, lebarnya 7 meter. Jadi perhitungan lantai tegel ini agak sederhana, karena begitu kita menghitung luas lantainya langsung masuk daftar analisa bahan. Jadi luas lantainya adalah panjang kali lebar. Dalam gambar sudah nampak panjangnya 9 meter, lebarnya 7 meter. Jadi 9 kali 7 luasnya adalah 63 meter persegi. Ya baik, setelah didapat luasnya langsung masuk daftar analisa bahan. Di mana dalam daftar analisa untuk 1 meter persegi luas lantai tegel dibutuhkan bahan tegel 1 dos, semen 10 kg, semen warna atau NAK 0,3 kg, dan pasir 0,045 meter kubik. Ya, setelah kita melihat daftar analisa bahannya, barulah kita hitung jumlah kebutuhan bahan. Jadi untuk pekerjaan lantai tegel dengan luas 63 meter seperti yang sudah dihitung tadi, 63 meter persegi, dibutuhkan bahan sebagai berikut. Tinggal diperkalikan dengan daftar analisanya. Yang pertama tegel. Dalam 1 meter persegi dibutuhkan 1 dos. Karena 63 meter persegi berarti dikali 63. Begitu juga semen 10 kg per meter perseginya. 10 kg per meter persegi pasangan tegel dikali 63. Begitu juga NAK per meter perseginya 0,3 kg kebutuhan dikali 63. Pasir 0,045 meter kubik dikali juga 63 sesuai daftar analisa tadi. Selanjutnya tinggal kita menghitung. Jadi tegel diperoleh 63 dos. Ya, saya kira ini paling mudah perhitungan tegel sesuai luas lantainya. Kalau luas lantai 63 meter persegi tentu dibutuhkan tegel 63 dos juga. Semen setelah dikali didapat 630 kg. Kalau diidentikan 13 sak untuk semen 50. NAK tegel dibutuhkan 18,9 kg atau 19 kg. Kemudian pasir dibutuhkan 2,84 meter kubik untuk pasir pasangan di bawahnya lantai tegel ini. Ya, saya kira seperti itulah perhitungan lantai tegel, dan saya kira sudah selesailah menghitung kebutuhan bahan untuk pekerjaan pasangan batu dan beton. Dan insya Allah waktu berikutnya kita akan lanjut untuk menghitung kebutuhan bahan pada pekerjaan kayu. Dalam pekerjaan kayu itu ada menghitung kebutuhan untuk rangka atap dan penutup atap. Yang kedua rangka plafon dan penutup plafon. Yang ketiga bahan untuk les plan. Keempat bahan untuk kusen pintu dan daun pintu.
Dan selanjutnya bahan untuk kusen jendela dan daun jendela. Ya, semoga teman-teman sekalian bisa dipahami apa yang saya sudah jelaskan dan bisa memberikan masukan-masukan, karena pada dasarnya video ini kami buat untuk mendapatkan juga masukan-masukan dari teman-teman sekalian. Dan semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan bisa bertemu kembali pada materi berikutnya, yaitu menghitung kebutuhan bahan pada pekerjaan kayu. Sekian dan terima kasih.